Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang memuliakan hambanya dengan akal, membukakan mata hati bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, dan menyingkap hakikat kesombongan yang telah menumbangkan banyak jiwa dari puncak kemuliaan ke lembah kehinaan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang teladan dalam kerendahan hati, yang meskipun diberi derajat tertinggi oleh Allah, tetap hidup dalam kesederhanaan dan sujud dalam kehusyukan. Saudaraku, kesombongan, api lama yang menyala kembali. Kesombongan bukanlah dosa biasa. Ia adalah penyakit hati yang sangat halus, tetapi membinasakan. Ia mampu menyusup dalam amal-amal yang tampak mulia dan menggagalkan ibadah yang seolah bercahaya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memaparkan dengan tajam betapa kesombongan merupakan sifat iblis yang pertama kali dilaknat Allah. Bukan karena zina, bukan karena mencuri, tapi karena takanur, iblis berkata, "Aku lebih baik darinya Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Al-A'raf 12. Dari sinilah, Al-Ghazali mengawali pembahasan tentang sombong sebagai penyakit hati yang paling berbahaya, yang menjadikan pemiliknya terhalang dari kebenaran dan hina di hadapan Allah, meskipun ia tampak mulia di mata manusia. Apa itu sombong? Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa sombong adalah merasa diri lebih tinggi dari orang lain dan meremehkan mereka. Sifat ini berakar pada kecondongan jiwa untuk mencari kelebihan, kedudukan, dan pengakuan dari makhluk. Bahkan, seseorang bisa saja bersujud kepada Allah dengan tubuhnya, tetapi hatinya membungkuk kepada dirinya sendiri. Inilah sombong yang tersembunyi. Sombong adalah penghalang terbesar menuju keikhlasan. Karena orang yang sombong tidak pernah melihat kebaikan orang lain, tidak pernah bersedia menerima kebenaran kecuali dari dirinya, dan selalu mengukur dunia dengan standar dirinya sendiri. Sebab-sebab sombong dalam tinjauan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menguraikan secara rinci beberapa sebab utama seseorang menjadi sombong. Ini bukan sekadar daftar penyebab lahiriah, melainkan pembacaan mendalam terhadap sifat batin yang menyesatkan manusia dari jalan kerendahan hati. 1. Ilmu yang tidak dibarengi pembersihan jiwa. Ironis, ilmu yang seharusnya mendekatkan manusia kepada Allah, justru seringkali menjadi sebab kesombongan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu tanpa membersihkan jiwanya, sangat mudah merasa lebih tinggi dari yang tidak berilmu, padahal orang yang benar-benar berilmu adalah yang semakin berilmu, semakin tawadhu. Kesombongan atas ilmu terjadi saat seseorang menganggap hanya ia yang paham kebenaran, sementara pendapat orang lain dianggap sesat. Ia menolak nasihat, merasa dirinya cukup, dan melihat orang awam seperti makhluk yang hina. Inilah penyakit ulama orang alim yang rusak, yang sangat dibenci oleh Allah. 2. Harta, kekayaan dan dunia yang memabukkan. Harta adalah ujian. Banyak orang, ketika diberi keluasan rezeki, mulai memandang rendah mereka yang miskin. Ia merasa lebih utama karena pakaiannya lebih indah, kendaraannya lebih mahal, dan rumahnya lebih megah. Padahal kata Al-Ghazali, orang kaya yang tidak takut akan ujub dan kiber, maka ia berada dalam jurang yang dalam. Kesombongan karena harta adalah kesombongan yang paling mudah menjerat. Ia membuat pemiliknya menyangka bahwa harga dirinya ditentukan oleh apa yang ia miliki, bukan siapa dia di hadapan Allah. 3. Nasab dan keturunan. Sebagian manusia membanggakan garis keturunan dan silsilahnya,
lalu memandang rendah mereka yang tidak memiliki garis kebangsawanan. Ia berkata, "Aku anak orang terhormat, aku cucu ulama besar." Tapi ia lupa, iblis pun pernah menjadi penghuni langit, hingga kesombongan menjatuhkannya. Al-Ghazali menyebut, nasab tanpa amal adalah debu kosong. Tidak ada kebanggaan pada silsilah jika akhlak tidak mengikuti. Karena sesungguhnya, kehormatan di sisi Allah bukan pada garis keturunan, melainkan takwa dan amal soleh. 4. Kekuatan dan kedikdayaan. Kesombongan juga bisa timbul dari kekuatan fisik, kekuasaan, atau jabatan. Seseorang yang punya posisi tinggi sering lupa bahwa ia hanya boneka kecil dalam kendali takdir Allah. Ia meremehkan bawahannya, memandang hina rakyat kecil, dan menyangka kekuasaannya akan abadi. Padahal Al-Ghazali menulis, kekuasaan adalah cermin. Siapa yang tidak menyucikan jiwanya, maka wajah aslinya akan terlihat saat ia berkuasa. Kesombongan karena kekuasaan adalah kesombongan Fir'aun, yang akhirnya tenggelam dalam laut kehinaan. 5. Kecantikan dan ketampanan. Wajah rupawan, tubuh proporsional, atau penampilan menawan juga bisa menjadi sumber kesombongan. Seseorang merasa lebih baik hanya karena fisiknya lebih menarik dari yang lain. Ia lupa bahwa paras yang indah hanyalah pinjaman sebentar, dan kelak akan keriput dan lapuk dimakan tanah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengingatkan, kecantikan sejati adalah yang menundukkan jiwa, bukan yang menengadahkan dagu. Kesombongan karena rupa adalah sifat karun yang berjalan pongah karena harta dan penampilannya. 6. Banyaknya pengikut dan pujian. Orang yang merasa disanjung, dipuja, atau memiliki banyak pengikut bisa terjerumus pada kesombongan. Ia merasa hebat karena diikuti, bukan karena kualitas dirinya. Padahal pujian manusia tak ada nilainya jika tidak diiringi penerimaan Allah. Al-Ghazali mengatakan, kebanggaan atas banyaknya pengikut adalah bentuk lain dari ujub, dan ujub adalah pintu gerbang menuju takanur. Kesombongan seperti ini membuat seseorang terlena dalam pujian, dan lupa siapa dirinya tanpa pengikut. Saudaraku, mengukur diri dalam cermin kehinaan. Setiap manusia memiliki potensi sombong, dan setiap sebab yang disebutkan Al-Ghazali adalah jalan yang bisa menjerumuskan siapa saja, bahkan orang yang tampak saleh di luar. Maka penting bagi kita semua untuk selalu mengukur diri dalam cermin kehinaan, bukan untuk merendahkan diri secara negatif, tetapi untuk selalu sadar bahwa ilmu adalah titipan, harta adalah ujian, keturunan adalah warisan, kekuatan adalah amanah, wajah adalah pinjaman, pujian adalah fitnah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat takanur, dan memberikan kita hati yang lembut dan tunduk, seperti hati para nabi dan hamba-hambanya yang soleh. Saudaraku, kesombongan yang tak tampak, namun membinasakan. Kesombongan tidak selalu tampak dalam wajah yang congkak atau suara yang tinggi. Ia bisa menyusup dalam diam, menempel pada amal-amal yang tampaknya mulia, bersembunyi di balik senyuman, bahkan kadang menyamar sebagai kebaikan. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan betapa liciknya sifat sombong. Ia tidak hanya muncul dalam kata-kata kasar atau sikap angkuh, tapi juga hadir dalam hati yang menolak kebenaran, dalam amal yang merasa lebih tinggi, dan dalam lidah yang meremehkan orang lain. Maka penting bagi setiap hamba untuk mengenali tanda-tanda kesombongan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab penyakit ini tidak selalu terlihat, namun perlahan-lahan menggerogoti keikhlasan. 1. Menolak kebenaran dari orang yang dianggap rendah.
Salah satu tanda paling nyata dari kesombongan adalah enggan menerima nasihat atau kebenaran, hanya karena orang yang menyampaikannya dianggap rendah, entah karena status sosial, pendidikan, usia, atau penampilan. Al-Ghazali menulis, orang yang hatinya dipenuhi kesombongan, tidak akan bisa menerima kebenaran kecuali jika datang dari dirinya sendiri atau dari orang yang ia segani. Ini adalah jenis kesombongan yang mematikan ilmu dan menyumbat jalan hidayah. Betapa banyak kebenaran yang ditolak bukan karena tidak benar, tetapi karena datang dari orang yang tidak sesuai standar ego. 2. Suka merendahkan orang lain secara halus. Kesombongan tidak selalu muncul dalam bentuk cacian. Ia bisa muncul dalam pujian yang merendahkan seperti, "Alhamdulillah, aku sabar menghadapi orang bodoh sepertinya. Meskipun dia nggak paham agama, tapi aku tetap hormat kok. Kita harus maklum, dia kan awam." Ucapan-ucapan ini mungkin terdengar sopan, tetapi sesungguhnya menyimpan nada meremehkan. Al-Ghazali menyebut ini sebagai kesombongan samar, yaitu kesombongan yang dibungkus dalam kesantunan, tetapi sejatinya memperbesar ego. 3. Berharap dihormati dan tidak sabar bila tidak dihargai. Tanda kesombongan lainnya adalah selalu ingin dihormati, ingin disambut dengan penuh takzim, dan merasa gelisah atau tersinggung ketika orang lain tidak memberi penghormatan sebagaimana yang ia harapkan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis, orang yang mengharapkan kemuliaan dari makhluk akan kecewa ketika tidak didapatkannya, dan kecewa itu lahir dari takanur yang tersembunyi. Ia akan marah jika tidak dipanggil dengan gelar, merasa tersinggung jika duduknya tidak di depan, merasa direndahkan bila tidak disalami lebih dahulu. Semua ini menunjukkan ketergantungan pada harga diri semu, bukan pada kemuliaan sejati di hadapan Allah. 4. Menunjukkan amal dan merasa lebih baik. Kesombongan juga bisa muncul dalam bentuk ujub terhadap amal. Seorang bisa saja rajin sholat malam, sering bersedekah, atau menghafal Al-Quran, tetapi di balik amal itu, ia merasa lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah aku tidak seperti dia, yang jarang ke masjid. Kalau saya, setiap malam tahajud. Sayang, banyak orang hanya tidur saja. Ucapan seperti ini tampak religius, tapi sesungguhnya dipenuhi hawa nafsu takanur. Al-Ghazali mengingatkan, iblis tidak ingkar kepada Allah. Ia hanya menolak satu perintah, dan itu karena ia merasa amalnya lebih baik daripada Adam. Maka siapapun yang merasa lebih baik karena amalnya, sejatinya sedang berjalan di jalan iblis. 5. Menghindari duduk bersama orang awam. Orang yang sombong akan enggan duduk bersama orang biasa. Ia merasa statusnya lebih tinggi. Bahkan saat di masjid, ia memilih tempat duduk yang strategis agar dikenal. Ia tidak akan sudi duduk bersama orang miskin atau penjual sayur, karena ia ingin terlihat berkelas. Al-Ghazali menulis, tawadu yang sejati adalah ketika engkau duduk bersama tukang roti seperti engkau duduk dengan raja. Kesombongan seperti ini menjauhkan seseorang dari keberkahan ilmu dan memutuskan tali persaudaraan antar mukmin. 6. Merasa diri selalu benar dan enggan mengalah. Tanda lain dari sombong adalah selalu ingin menang dalam perdebatan, meskipun sebenarnya ia tahu dirinya salah. Ia tidak mau mengalah, karena mengalah berarti mengakui bahwa orang lain lebih baik, dan itu menyakitkan bagi ego. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis, orang yang enggan menerima kebenaran karena lawan bicaranya dianggap lebih rendah, sesungguhnya sedang membiarkan kesombongan mengunci hatinya dari petunjuk. Sikap ini sangat berbahaya. Ia menjadikan ilmu sebagai senjata untuk mengalahkan,
bukan untuk mencari kebenaran. 7. Tampak rendah hati di hadapan orang besar, tapi angkuh di hadapan orang lemah. Ini adalah kesombongan selektif, yang sangat berbahaya. Orang seperti ini bersikap sopan, lembut, dan merendah jika bertemu orang penting atau orang berilmu tinggi. Tapi ketika bertemu orang kecil, ia berubah, suaranya meninggi, wajahnya mengeras, dan ucapannya merendahkan. Al-Ghazali menyindir keras. Jika engkau bersikap rendah hati kepada orang besar demi keuntungan, dan kasar kepada yang lemah karena merasa tidak butuh, maka hatimu telah tertipu oleh dunia dan dihuni oleh kesombongan. Tawaduk sejati tidak tergantung siapa yang di hadapan kita, tapi pada rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan kelemahan diri sendiri. Mengapa kesombongan sulit dikenali? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan sulit dikenali karena 1. Ia sering bercampur dengan kebaikan. Seseorang bisa rajin ibadah tapi diam-diam merasa lebih baik dari orang lain. 2. Ia bersembunyi di balik amal soleh. Amal yang penuh keikhlasan bisa berubah menjadi kendaraan ego jika tidak waspada. 3. Ia diterima masyarakat. Masyarakat seringkali justru memuji orang yang tampil angkuh sebagai berwibawa, berkelas, atau berharisma, padahal itu tanda kesombongan. Maka, menurut Al-Ghazali, hanya orang yang benar-benar menundukkan jiwanya dengan mujahadah yang bisa mengenali dan membasmi kesombongan. Saudaraku, menjadi hamba yang sadar diri. Kesombongan adalah penghalang terbesar antara hati dan cahaya Allah. Ia adalah penyakit halus yang sering kita pelihara tanpa sadar. Ia bisa tumbuh dalam ilmu, amal, jabatan, kecantikan, bahkan dalam kesalehan. Oleh sebab itu, marilah kita sering-sering mengukur diri, bukan dengan pandangan manusia, tetapi dengan timbangan Allah. Apakah kita masih menerima nasihat dari orang biasa? Apakah kita masih mau duduk bersama orang miskin? Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Jika iya, maka saatnya kita bersujud dan berdoa. Ya Allah, sucikan hatiku dari takanur. Ajarkan aku makna kerendahan hati. Jadikan aku hamba yang lebih sibuk memperbaiki diri, daripada membandingkan diri dengan orang lain. Insya Allah, pada bagian selanjutnya kita akan mendalami bagaimana cara menyembuhkan kesombongan, menurut metode ruhani dalam Ihya Ulumuddin, agar hati kita bisa kembali jernih dan rendah hati di hadapan Allah dan makhluknya. Bahaya sombong dan harapan untuk sembuh. Setelah kita menyelami sebab-sebab munculnya kesombongan dan tanda-tanda keberadaannya dalam kehidupan, tibalah saatnya kita bertanya. Lalu, bagaimana cara menyembuhkan diri dari penyakit sombong? Pertanyaan ini adalah titik tobat pertama. Ketika seseorang menyadari bahwa dalam dirinya ada benih takanur, maka ia telah membuka pintu pertama menuju keselamatan. Sebab, penyakit yang disadari jauh lebih mudah diobati daripada penyakit yang dibantah keberadaannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa penyembuhan kesombongan membutuhkan perpaduan antara ilmu, latihan jiwa, dan ketundukan yang hakiki kepada Allah. Langkah pertama, mengenali diri sendiri secara jujur. Langkah pertama dalam penyembuhan sombong adalah mengenali hakikat diri sendiri. Al-Ghazali menulis, orang yang mengenal dirinya sebagai makhluk hina yang dicipta dari tanah, akan malu untuk membanggakan apapun. Maka ia menganjurkan murid-muridnya untuk merenungi asal-usul diri. Kita berasal dari setetes air mani. Tumbuh menjadi makhluk lemah yang harus dibantu. Hidup dalam takdir yang tak bisa dipilih. Dan kelak akan hancur di liang kubur, menjadi bangkai yang busuk.
Siapa yang bisa menyombongkan diri setelah merenungi ini? Renungan ini bukan untuk merendahkan martabat manusia, tapi untuk menundukkan ego agar sadar bahwa segala kelebihan adalah milik Allah. Jika engkau tampan, cerdas, kaya, atau berilmu, semua itu bukan milikmu. Engkau hanya dipinjamkan, dan setiap pinjaman pasti diminta kembali. Langkah kedua, melawan diri sendiri melalui latihan hati. Menurut Al-Ghazali, penyakit hati tidak cukup diobati dengan pengetahuan. Ia butuh latihan, sebab hati manusia seperti hewan liar. Jika tidak dijinakkan, ia akan berlari membawa kita ke jurang kehinaan. Beberapa latihan yang disarankan Imam Al-Ghazali untuk menghancurkan kesombongan, antara lain. 1. Duduk bersama orang yang dianggap rendah. Salah satu cara paling efektif untuk melawan ego adalah mendekat dan bergaul dengan mereka yang seringkali diremehkan masyarakat, tukang sapu, tukang becak, buruh kasar, pemulung, anak jalanan. Al-Ghazali mengatakan, seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya tawaduk sampai ia rela duduk di tempat yang hina dan bersama orang yang dipandang rendah oleh dunia. Ketika engkau mampu mendengar cerita mereka dengan tulus, tersenyum untuk mereka, dan tidak merasa lebih tinggi, saat itulah kesombongan mulai pecah. 2. Belajar dari orang yang lebih muda, lebih awam, dan lebih lemah. Latihan berikutnya adalah belajar menerima kebenaran dari siapa saja, bahkan dari anak kecil. Orang sombong hanya ingin belajar dari yang ia anggap lebih tinggi. Tapi Al-Ghazali menganjurkan, tundukkan ilmumu kepada siapapun yang menyampaikan kebenaran, meskipun ia hanya anak kecil atau orang tua renta. Jika engkau bisa menahan diri dari membantah hanya karena egomu tersinggung, dan menerima ilmu dengan lapang dada, maka tanda-tanda kesombongan mulai lemah. 3. Menyembunyikan amal dan menghindari pujian. Kesombongan sering muncul karena amal yang dipamerkan dan pujian yang dinikmati. Maka Al-Ghazali menyarankan untuk menyembunyikan ibadah sunnah sejauh mungkin. Menghindari momen yang bisa menimbulkan pujian. Bahkan merasa takut jika banyak orang memuji, karena pujian bisa membunuh keikhlasan. Orang yang ikhlas takut pada pujian sebagaimana seorang mujahid takut pada panah musuh. Langkah ketiga, memahami hakikat kemuliaan. Kesombongan lahir karena seseorang merasa memiliki kemuliaan, entah dari ilmu, harta, jabatan, atau nasab. Maka Al-Ghazali mengajak untuk merenungi apa itu kemuliaan sejati. Kemuliaan tidak diukur dari pandangan manusia, tapi dari penilaian Allah. Dan Allah hanya menilai pada hati dan amal. Kita bisa dipuji manusia, tetapi ternoda di sisi Allah. Kita bisa terlihat biasa di mata orang, tetapi bercahaya di langit karena keikhlasan. Maka buanglah kemuliaan semu dan kejarlah kemuliaan sejati, takwa, amal soleh, dan kerendahan hati. Langkah keempat, mengingat akhir hidup. Imam Al-Ghazali sangat menganjurkan untuk merenungi kematian dan kehinaan jasad setelah mati. Sebab, kesombongan akan runtuh di hadapan kematian. Orang yang dahulu berwibawa, kini hanya nama di batu nisan. Orang yang dahulu disanjung, kini menjadi bangkai yang disiram air mayit. Pakaian indah, jabatan megah, semua ditanggalkan di liang lahat. Tidak ada orang sombong di dalam kubur. Yang ada hanya mereka yang menyesal karena dahulu merasa hebat padahal hanya fana. Maka siapa yang merasa tinggi, hendaknya sering mengunjungi kuburan. Di sana, suara dunia berhenti, dan hanya kejujuran hati yang berbicara. Langkah kelima, berteman dengan orang yang tawaduk.
Salah satu metode penting menurut Al-Ghazali adalah bergaul dengan orang-orang soleh yang hatinya tunduk kepada Allah. Sifat seseorang sangat mudah tertular dari lingkungannya. Jika engkau sering bersama orang yang sombong, maka egomu akan terbakar. Tapi jika engkau duduk bersama hamba-hamba Allah yang tawadu, maka hatimu akan tenang dan lembut. Carilah sahabat yang tidak silau pada dunia, tidak banyak bicara tentang kelebihan diri, menerima kebenaran walau dari orang kecil, tidak silau oleh gelar dan pangkat. Mereka adalah obat hidup bagi hati yang sakit karena kesombongan. Tawadu bukan rendah diri, tapi tinggi di hadapan Allah. Seringkali orang salah paham. Mereka mengira tawadu itu lemah, minder, atau rendah diri. Padahal dalam Islam, tawadu adalah puncak kekuatan ruhani. Tawadu adalah kesadaran penuh bahwa semua kemuliaan adalah milik Allah, dan kita hanyalah hamba yang menjalani peran sebentar di dunia ini. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi menyadari bahwa tak ada yang pantas dibanggakan di hadapan Sang Maha Sempurna. Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, doa dan harapan agar terlepas dari kesombongan. Kesombongan adalah penyakit yang mematikan secara perlahan, dan hanya mereka yang jujur dengan dirinya yang akan selamat darinya. Maka marilah kita panjatkan doa seperti yang diajarkan para ulama. Ya Allah, tundukkan hatiku, patahkan keangkuhanku, hancurkan kebanggaanku pada selain-Mu, dan jadikan aku hamba yang mencintai keikhlasan lebih dari pujian. Semoga kita semua diberikan Allah hati yang lembut, jiwa yang tunduk, dan akhlak yang merendah. Karena sesungguhnya, kemuliaan sejati bukan ketika engkau dipuji manusia, tetapi ketika engkau dicintai Allah. Dan cinta Allah tidak pernah turun kepada hati yang sombong. Meruntuhkan menara sombong dalam jiwa. Setelah menelusuri 3 bagian panjang dari penyakit hati bernama sombong, mari kita duduk sejenak di sudut jiwa, dan merenung dalam hening. Apakah aku benar-benar suci dari kesombongan? Apakah aku menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya? Apakah aku masih merasa lebih baik dari yang lain karena ilmunya, hartanya, atau ibadahnya? Jika dalam hati kita ada suara kecil yang berkata, "Aku lebih baik dari dia," maka ketahuilah benih kesombongan masih tumbuh. Saudaraku, sombong adalah cermin kegelapan jiwa. Dari pemaparan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kita menyadari bahwa kesombongan bukan hanya masalah sikap, tapi penyakit dalam hati. Ia bisa muncul dari ilmu, harta, jabatan, rupa, nasab, dan amal. Ia menjadikan seseorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Ia tidak selalu tampak, karena sering bersembunyi dalam kesalehan dan kata-kata bijak. Ia telah menghancurkan iblis, Qarun, Fir'aun, bahkan ahli ibadah yang amalnya gugur karena merasa dirinya suci. Kesombongan adalah api kecil yang bisa membakar hutan amal, dan tembok tebal yang menghalangi hidayah Allah masuk ke dalam hati. Cara mengikis kesombongan. Imam Al-Ghazali tidak hanya mengungkap bahaya sombong, tapi juga membuka jalan keluar darinya. Inilah langkah-langkah pengikisan sombong, yang jika dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus, akan melunakkan jiwa dan menurunkan derajat ego. 1. Kenali dan akui bahwa sombong itu ada dalam dirimu. Penyembuhan tidak dimulai dari teori, tapi dari pengakuan jujur bahwa ada kesombongan dalam diri. Selama kita menyangkal, selama itu pula ia tumbuh. Jangan malu mengakui bahwa hati ini masih sering merasa lebih,
karena justru itulah awal pemulihan. 2. Renungi asal-usul diri dan kehinaan jasad. Kita hanyalah makhluk dari setetes air yang hina. Ketika lahir kita menangis dalam kelemahan, dan saat mati pun kita tak berdaya. Tubuh ini akan membusuk, wajah ini akan dilupakan. Lalu atas dasar apa kita menyombongkan diri? 3. Duduk dan bergaul dengan mereka yang dianggap kecil oleh dunia. Turunlah dari singgasana angkuh. Dekatkan diri kepada orang miskin, tukang sampah, anak jalanan, pelayan warung. Tersenyumlah kepada mereka, dengarkan keluh kesah mereka, dan rasakan getar kemanusiaan yang sama. Disitulah ego akan retak, dan tawaduk mulai tumbuh. 4. Tahan diri dari menyebut kelebihan dan amal sendiri. Bungkam lisan dari memamerkan amal. Biarkan Allah yang menilai, bukan manusia. Bila pujian datang, katakan dalam hati, itu hanya karena Allah menutupi aibku. 5. Perbanyak sujud, perbanyak tangis. Letakkan dahi di tanah. Rasakan bagaimana kedudukan dunia hancur di hadapan sajadah. Tangislah dalam doa, minta kepada Allah agar membersihkan hatimu dari keinginan dipuji, disanjung, dihormati. Karena orang yang bersujud paling rendah di dunia, akan diangkat paling tinggi di akhirat. 6. Minta nasihat dan kritik dari orang soleh. Jangan hanya dikelilingi pengagum. Dekatilah orang yang berani menegur, yang menasihati tanpa menyakiti. Jadikan setiap nasihat sebagai cermin, bukan sebagai cemoohan. Karena kesombongan sulit dikenali kecuali lewat lisan orang lain. 7. Ziarahi kubur dan renungkan kematian. Tempat paling sunyi adalah kuburan. Di sana, kesombongan tidak berlaku. Tidak ada jabatan, tidak ada status. Semuanya kembali menjadi tanah. Maka pergilah ke sana, dan bisikkan pada diri sendiri. Di sinilah aku akan tinggal. Apakah pantas aku menyombongkan diri hari ini? Saudaraku, jadilah hamba yang dikenal oleh langit karena tawaduknya. Sombong bukan hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari Allah. Karena Allah Maha Tinggi, dan tidak akan menerima yang tinggi hati. Nabi Muhammad, manusia termulia, tidur di atas pelepah kurma, mencuci bajunya sendiri, menyuapi fakir miskin, dan duduk bersama budak. Lalu siapa kita yang berani mengangkat dagu? Jadikanlah tawaduk sebagai pakaian hidup. Sebab pakaian ini tidak akan lusuh, tidak akan kotor, dan justru akan semakin mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa penuh harap. Ya Allah, hancurkan kesombongan dalam hatiku. Jadikan aku hamba-Mu yang kecil di hadapan-Mu, yang tidak mencintai pujian, tidak mengejar penghormatan, dan hanya mencari ridha-Mu semata. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.